العظيم وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه لله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسمع ومن دعوة التي لا يستجاب لها. آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, Alhamdulillah. Tak ada berasa lama kita tak jumpa. Ya, jangan. Sudah lama tak nampak. Ya. Lama banget kita tak ketemu. Masya Allah, sekalinya ketemu, Alhamdulillah, sudah berdiri benteng pencegah bala, benteng pencegah musibah, benteng keberkahan, keselamatan, kemuliaan, yaitu dengan adanya daripada pondok pesantren Darul. Alhamdulillah. Kita doakan perempuan yang ngobrol, kita doakan suaminya kawin lagi. Amin. Hati-hati, nggak boleh ngobrol di mari. Tapi Masya Allah yang hadir semuanya khusyuk. Ya, kalau di tempat lain pengajian paling malas kalau ada perempuan saya. Kenapa? Berisik. Tapi Alhamdulillah yang datang semuanya jamaah majelis, khusyuk, ya, hatinya hadir. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh yang saleh. Yang sudah punya suami dan amin. Nah kau nih, nah tukar tambah macam nih. Masya Allah, Alhamdulillah. Nih, kita senang banget kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini gak cuma bakal di dunia saja, tapi pertemuan kita terus langgeng sampai besok di yaumul qiyamah. Di dunia kita kumpul sama siapa, nanti di akhirat kita bakal kumpul sama siapa. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, yang dirindukannya, yang diidolakannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan rasa cinta kepada para awliya wa salihin di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah, ini pesantren tempat kita mengenal Allah, tempat kita untuk cinta kepada Allah, tempat kita untuk mengambil daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Wa man arada dunya fa'alihi bil ilm." Kalau kau mau dapat dunia, maka hendaklah kau mesti tahu ilmunya. "Wa man arada al-akhirah." Kalau kamu mau mendapatkan akhirat, keselamatan di akhirat, fa'alihi bil ilm. Wa man arada huma, kalau kau pengen dapat dunia maupun akhirat, fa'alaihi ma bil ilm. Maka ambil dunia dan akhirat itu dengan ilmu. Wallah, dan ketahuilah gak ada kemuliaan kecuali untuk para ahli ilmu. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang membuat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita suatu hal, apabila kalian mengamalkan nasihat Imam Syafi'i ini, maka kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi lan tanawala ilma illa bisiddatin." Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Aku akan menjelaskan kepada kalian dengan secara jelas, kata Imam Syafi'i. Apa itu? Yang pertama zakaun. Yang pertama seorang thalabul ilm itu harus cerdas. Harus Abid, anak aku ini dari kecil makannya cempakul, Beb. Kekurangan gizi. Makanya payunian dia ngapalnya. Susah, malas. Maka lebih hati, Beb. Rasanya kalau bisa aku nak masukkan perut lagi, kata maknya. Maka lebih hati, Beb. Ketahuilah, Bu, bapak sama ibu mesti tahu, setiap anak lahir ke alam dunia ini aslinya cerdas.
Allah Ta'ala bilang, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya penciptaan. Anak itu macam mana orang tuanya? Anak itu gimana orang tuanya? Gak ada orang tuanya kebo anaknya manusia. Gak ada orang tuanya kambing anaknya manusia. Orang tuanya orang, ya anaknya juga orang. Gak mungkin ketukar. Kita punya anak lahir dalam keadaan cerdas kok. Cerdas. Fa'abaihima, maka kembali kepada orang tuanya. Orang tuanya ngasih makan apa? Orang tuanya cari rezeki dari mana? Terus punya ibu modalnya macam mana? Sebab apa? Tarbiyatul ula indal ummahat. Pendidikan seorang anak yang pertama kali itu siapa? Ibunya. Suami cari nafkah yang halal, yang barokah. Istri di rumah mengajarkan anaknya dari kecil untuk menghidupkan sunnah Nabi, menghidupkan syariat Nabi, menghidupkan ajaran Nabi. Makanya Nabi Muhammad menegaskan, wattaqun nar walau bisidqi tamra. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jaga diri kau, jaga keluarga kau, jaga istri kau, jaga anak-anak kau daripada api nerakanya Allah. Makanya bro, kita ini perempuan ini enak mau masuk surga, enak. Ibu mau masuk surga gampang. Syarat wanita mau masuk surga gampang, cuma 5. Taat sama suaminya, taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatan rumah tangganya, menjaga kemaluannya dari yang haram, salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja. Pilih kalau masuk surga pintu mana aja, Bu. Enak gak, Bu? Enak gak, Bu? Ibu masuk surga jalannya tol. Tapi ingat, ibu harus taat sama suami. Ibu harus hormat sama suami. Jaga kehormatan suami, jaga kemuliaan suami. Ini ibu-ibu akhir zaman orang sono. Ibu-ibu di sini tidak. Ya. Ini ibu-ibu ahli surga semuanya. Ibu-ibu yang di sono, yang gak pernah ngaji sama Ustaz Sofyan Hadi. Kadang suaminya diomongin, ngadu dia. Bu, sini aku punya suami gak benar kelakuannya begini. Dadal karet. Seburuk-buruknya kau punya suami kau itu bapak dari anak-anak kau. Begitu juga yang suami, gak boleh menceritakan kekurangan istri. Istri itu pakaian kita, jubahnya kita, kehormatan kita. Ibu dari anak-anak kita, jaga, mesti saling menjaga. Kalau suami berantem sama istri, kasar sama istri, anaknya bakal kurang ajar sama ibunya. Apa sebabnya? Bapak aku macam itu. Bapak aku suka bentak ibu aku, mama aku dibentak-bentak, dimarahin. Kalau ngomong sama mama aku suka kasar. Jadi aku juga berani berkata kasar kepada ibuku. Bapakku ngajari. Atau ibu juga punya problem, punya masalah sama suami, jangan ngamuk depan anak. Nanti anak kita kurang ajar kepada bapaknya. Siapa yang ngajari? Ibunya. Peran orang tua itu penting. Penting kata Rasulullah SAW. Wanita besok meninggal, tidak ditanya tentang suaminya. Tapi suami meninggal, ditanya tentang istrinya. Ini kadang-kadang cinta sama suami, cinta sama istri. Istrinya meninggal, tidak lama kawin lagi. Tahu nih. Apalagi yang perempuan kadang-kadang suami meninggal belum habis masa iddah udah keluyuran, haram. Suami aku baru meninggal, Beb. Kau keluyuran, kau ngayak, haram. Suami baru meninggal udah dandan, pakai lipstik tebal, atau kita kamu daging tuh. Pakai bedak kau sekilo. Acak ayammu ke mukanya. Bayi kau putih, tangan hitam. Pelan, Tuh lihat, apalagi istrinya masih muda, jamur, janda di bawah umur.
Apalagi jagung bakar, janda tanggung baru bakar. Masya Allah. Suami baru meninggal, udah cari lagi yang baru. Begitu. Hati-hati, kita nih orang tua bakal dipertanggungjawabkan. Lihat di zaman Sayyidina Umar, kenal Sayyidina Umar, Bu? Suami kita masih belaka, Bu. Suami kita kalem. Sayyidina Umar dari keluarga tegas. Jalankan orang setan lagi takut sama Sayyidina Umar. Inna syaitan la yasluku min zili Umar, iza salaka Umar fajja salaka syaitan fajja akhar. Kalau ada setan di Sayyidina Umar, lari dia kaget. Atau Sayyidina Umar lagi lewat, ada setan lagi ngumpul, pecah-pecah setannya. Makanya kita dulu di pesantren takut junub di puncak dulu. Kalau mimpi basah mandi pagi-pagi, dingin tak kuat. Gimana caranya? Tulis nama Sayyidina Umar di dada kita. Biar apa? Biar tak mimpi yang aneh-aneh. Jadi Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, ada bapak-bapak datang sama ibu-ibu datang. Sayyidina Umar, apa? Ada masalah apa, Bu? Aku nak ngadu. Ngadu apa? Aku punya anak. Anak aku tak benar, suka mabuk. Anak aku suka mencuri. Anak aku gak mau kerja. Kalau ngomong kasar sama orang tuanya, akhlaknya buruk. Tolong ya Sayyidina Umar, kau ini khalifah. Kali aja kalau kau negur anak aku, kalau kau menghukum anak aku bakal berubah. Dia bilang. Ini pemuda durhaka, marah Sayyidina Umar. Cari ke budak, tangkap apa dapat. Ditangkap sama sahabat, dibawa ke Sayyidina Umar. Ini pemuda ketakutan, ampun ya Umar, ampun ya Umar. Kau durhaka bapak kau, iya. Kau melawan sama emak kau, iya. Kau suka bikin malu orang tua kau, iya. Kau suka berjudi, iya. Kau suka makan haram, iya. Kau suka ini, ngorek-ngorek pohon. Jadi angkat. Gila ini. Pohon jadi korban. Mengak. Nah ini yang bikin istri sama anaknya ngelawan. Walhasil, apa kata ini pemuda? Benar ya Sayyidina Umar. Kau hukum katanya. Kau hukum. Ampun ya Amirul Mukminin. Emangnya Nabi Muhammad cuma ngajarin kita mesti taat sama orang tua. Emang orang tua kata durhaka sama anak? Wah tahu. Kan kita cuma bilang anak kami durhaka, Beb. Anak durhaka di film-film ya, di CTV, di Indosiar, anak durhaka. Lah umum. Tapi yang bahaya kalau orang tua durhaka sama anaknya. Nah ini bahaya. Ada tak orang tua durhaka dari pemuda itu? Kata Sayyidina Umar, ada. Siapa orang tua durhaka sama anak? Yang pertama, sebagaimana kau tahu yang halal yang haram, kau ngaji, kau pesantren, kau beribadah, kau berguru, kau hadir ke majelis Darul Islam, kau mesti ngajak suami sama anak kau. Yang suami mesti ngajak istri sama anak-anaknya. Kita tahu yang halal yang haram, kita ibadah ke masjid, tapi anak kita maksiat kepada Allah, anak kita bakal dijerumuskan kita ke nerakanya Allah. Orang tuanya ibadah, orang tuanya ngaji, orang tuanya sholat, tapi anaknya maksiat, anaknya berzina, anak perempuan keluar rumah, dandang. Ini emak zaman sekarang gara-gara error. Anak berangkat sekolah, ketinggalan handphone, dikejar anaknya, nak, handphone kau tinggal. Atau emak-emak mau kondangan, handphonenya tinggal, balik lagi ke rumah, tanpa balik lagi nih. Tapi kalau ketinggalan jilbab anaknya, hadiahkan besok disuruh pakai jilbab. Astagfirullah. Tak pakai jilbab, biasa aja keluar, tak ada malunya. Padahal setiap helai rambut ibu itu dosanya kalau ibu rambutnya keluar, Bu, satu saja, Bu, maka suaminya berbuat zina. Kata suami aku tidak salah apa-apa, kena Beb, lah kau imamnya. Tak lemahnya aja bangun. Suami kena dosanya. Terus siapa lagi? Orang tuanya dikubur, lagi istirahat di raudhah, lagi istirahat di kuburnya, dibangunin malaikat, bangun kau, ditabok malaikat. Astagfirullahaladzim, apa yang malaikat? Aku tak tahu apa kena tabok di tuh. Nah kau cingok anak kau, kau tak didik dia dulu semasa hidupnya. Dituntut, Bu. Makanya Nabi bilang, ayyuma imratin, kaum perempuan, istaqtarat, kau pakai minyak wangi, kau dandan, pakai lipstik,
Cantik, wangi, harum, keluar rumah. Kecium bau minyak wanginya, kelihatan kecantikannya, maka ini perempuan telah berbuat zina. Dosa tuh, dosa. Ibu itu cantik cuma buat suami. Beb, suami aku macam itu, beb, tak apa-apa lah bu, suami bu. Beb, suami aku lakinya lainnya gelap, beb. Namanya LGBT. Tahu LGBT? Tahu LGBT? Laki gelap, bini terang. Itu kalau punya suami hitam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beruntung gak punya suami hitam? Beruntung gak? Kau singgung aku. Habib kalau suruh pilih, Habib mau hitam mau putih, Beb. Habib pengen jadi orang hitam aja. Tak syukur dengan putih, bukan tak syukur. Kalau suruh milih mau hitam mau putih, Habib pengen kulitnya hitam. Kenapa, Beb? Orang hitam itu dua kemuliaannya. Orang hitam dua kemuliaan. Yang pertama, kalau ibu punya suami kulitnya hitam, bu, alhamdulillah bu, suami ibu gak cepat kotor. Benar gak bu? Mandi tak ada mandi sama. Alhamdulillah. Orang putih, baju putih nih, kotor, tengok, kotor bajunya dia nih. Tapi kalau bajunya warna hitam, kotor kecil pun, kena daki pun, tak kecil. Itu yang pertama. Yang kedua bu, kalau suami kita hitam bu, dia pulang kerja, pulang dari sawah, pulang bercocok tanam, pulang bekerja, sampai rumah kita cium keningnya, muah. Itu pahalanya bu, bagaikan ibu mencium Hajar Aswad. Apalagi hitam, bayangin gitu. Tetangga pulang umroh, aku kemarin cium Hajar Aswad. Baru sekali kau cium Hajar Aswad. Aku tiap hari ya. Alhamdulillah. Tiap hari nggak baca aku kosong Hajar Aswad tiap hari itu. Subhanallah. Itu lihat tuh. Ini budak bilang, ya Amirul Mukminin, aku ini tidak pernah dihajarkan yang halal yang haram, mana tahu aku. Dari kecil aku nggak tahu sholat, nggak tahu ibadah, nggak tahu hukum Allah, nggak tahu syariatnya Rasulullah. Aku cuma disuruh ke kebun sama aku. Ngapain? Mau bersih kambing. Ngapain lagi? Ke kali cari ikan, mancing. Gitu, iya. Yang kedua ke Sayyidina Umar, orang tua wajib memberikan rizki yang halal buat anak-anaknya. Sebab makanan itu pengaruh. Kau makan dari mana ini? Kau kasih rezeki buat anak kau dari mana? Hati-hati bu, hati-hati pak. Balik ke rumah kau kasih makan istri kau yang tadinya istri kau baik, kesurupan sih. Beb, istri aku di Petanggur kalau pulang beb, ngamuk, monyong. Setiap aku balik pulang ke istri aku serombet. Ngapa lah beb? Nah kau kasih makan apa istri kau? Dari togel, dari judi, dari yang haram. Pantas istrinya kesuruh. Istri aku selingkuh beb, istri aku kurang ajar beb, rumah tangga aku hancur beb, gara-gara kau. Imamnya gak benar. Benar? Jelas? Tuh lihat. Dulu Imam Malik setiap berdebat gak pernah kalah bu. Umur 7 tahun hafal Quran, anak kita 7 tahun berjoget nih. Maju mundur, nabrak akhirnya. Iya, anaknya masih kecil 7 tahun hafal apa? Lagu barat. Hafal apa? Lagu dungdat. Tahu dungdat? Kenapa sebabnya? Orang tuanya ngajarin. Orang tuanya ngasih makan apa? Imam Malik umur 7 tahun hafal Quran. Setiap berdebat gak pernah kalah. Umur 10 tahun punya murid. Muridnya siapa? Tuan-tuan guru. Umur 40 tahun, 50 tahun belajar sama Imam Malik. Kok bisa? Hadiahnya apa? Permen.
Kalau Imam Malik udah capek dengan hadis Nabi, udah pegal mulutnya, nih ngapain hadiah, dikunyah lagi, keluar lagi hadis Nabi. 10 tahun udah berdakwah. Subhanallah. Ini Imam Malik pernah sekali dia kalah debat. Balik ngadu sama emaknya, "Mak, aku ini tak pernah kalah debat, baru sekali aku kalah debat." Ibunya bilang, "Astagfirullahaladzim, nak dulu ibu tak perhatian sama kau. Ibu pergi ke pasar. Pulang dari pasar, ibu nengok kau lagi disusui sama pembantu." Dia bilang tuh, "Aku tak tahu di pembantu makan apa hari-harinya." Maksudnya apa? Gak mau ngasih makan yang sembarangan. "Aku ambil kau dari pembantu itu. Aku masukkan jari aku ke mulut kau sampai keluar itu susu semuanya kau muntahkan. Nah ini kau kalah debat gara-gara sisa susu yang kau minum tadi yang gak jelas dari mana datangnya." Allah, segitunya ulama memperhatikan makanan anaknya. Ini enggak, karet dimasukin ke mulut anaknya. Hah? Ya enggak? Ada pelot direbus. Gila, kadang-kadang ya. Hati-hati Pak. Ini pesantren, masuk pesantren, pulang-pulang gak bener nih anak. Ustaznya disalahin, itu ustaz gak bener. Anak aku pulang tambah berantakan. Apanya berantakan padahal? Jangan ustaznya disalahin. Rezeki ini dari mana datang nih? Diinjuk makan apa anak kita ini? Terus yang ketiga, apa yang bermumin? Carilah istri yang soleh. Makanya pemuda bilang, "Ya bermumin." Yang kedua tadi dia bilang, "Aku ini tak tahu makannya apa. Bapak aku kerjanya jelas." Dia bilang. Yang ketiga, "Bapak aku cuma cari istri yang seksi, yang montok, yang belaem-belaem, yang DP murah asuransi seadanya." Naudzubillah ya men. Begitu. Maka apa kata Amirul Mukminin? Amirul Mukminin bukan marah sama anaknya, yang dimarahi orang tuanya, yang dihukum ibu bapaknya. Apa kata Amirul Mukminin? Kamu durhaka sama anak kamu sebelum anak kamu durhaka sama orang tuanya. Jadi orang tuanya durhaka sama anak. Nah ini alhamdulillah ada majelis taklim Darul Islah. Sekarang ditambah lagi, beruntung kita ada pondok pesantren Darul Islah. Ini majelis punya siapa? Majelisnya punya Allah, punya Nabi. Ustadz Sofyan Hadi dan asatidz yang mengajar di sini, mereka cuma berkhidmat kepada Allah sama Nabinya. Jadi punya kita semua. Apa yang kita punya, kita keluarkan di jalan Allah. Jangan takut, jangan pelit. Keluarkan apa yang kita punya. Gak usah nunggu si fulan, gak usah nunggu di fulan. Dari diri kita punya 10.000, keluarkan 10.000. Punya 100.000, keluarkan 100.000. Punya 1 juta, keluarkan 1 juta. Berapapun yang kita punya, namanya tijar dan kebul, bisnis berinvestasi kepada Allah, tak bakal kau bangkrut dunia wal akhirah. Insya Allah. Insya Allah. Ngerti nggak? Paham? Paham? Ya sudah, kalau paham sudah ngajinya. Tapi pintar, sudah paham. Masya Allah. Jangan jadi orang yang pelit. Jangan tahan-tahan rezeki. Itu para habaib, guru-guru kami ngajarin, Habib Anis Al-Habsyi ngajarin apa? Dalam urusan rezeki itu 3 hal yang harus dikerjain. Ditulis, dicatat, diamalin. Apa kata Habib Anis nih? Urusan rezeki itu 3 hal. Yang pertama, rezeki itu jangan diminta. Rezeki jangan diminta. Kita boleh minta cuma sama Allah, gak boleh kita minta sama orang. Rezeki mintanya kita cuma sama Allah. Sekali kau minta sama manusia, kau akan dihinakan oleh Allah. Nauzubillah, subhanallah, itu pertama. Yang kedua kata Anis, rezeki itu jangan ditolak. Diminta nggak boleh. Ada orang ngasih rezeki, jangan ditolak. Beb, ini beb, bawain jengkol beb, doyan nggak doyan, makan boleh. Beb, ini udang beb, Habib alergi udang. Ada orang bawain udang, ya kita makan. Itu ibu tuh melihat, alhamdulillah masakan saya dimakan sama Habib, senang. Yang nggak doyan kita bilang doyan. Kita punya guru nggak doyan durian bu, guru saya nggak doyan durian, undangan sama saya. Orangnya kasih durian, masya Allah enak banget itu durian. Padahal saya tahu guru saya nggak doyan itu durian. Dibuka itu durian sama dia, dimakan sama dia.
Pak, bungkus Pak ya, enak ini durian. Habib bayar, ayo bungkus masukin mobil. Di mobil dimasukkan itu durian. Padahal bau durian pun dia enak, saya tahu. Dimasukin ke mobil, baru keluar gang dari sungai beledaknya. Ayo, keluarin itu durian. Bagian sama orang, dia bilang itu. Apa? Itu hal surur, nyenengin orang lain. Orang ngasih apapun, jangan ditolak. Jangan ditolak. Yang ketiga apa? Rezeki jangan ditahan. Apa yang kita punya, keluarin dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya pernah ngalamin, Bu. Gak punya duit sama sekali, Bu. Sering lah mungkin ngalamin begitu, Bu ya. Duit di kantong nih cuma tinggal 300.000 rupiah. Alhamdulillah nikmat dari Allah, 300.000 rupiah lagi itu. Sedangkan Habib tiap hari tamu banyak, yang punya hajat datang ke rumah banyak. Ini ngasih makan apa? Udah keluarin lagi, habis duit. Tinggal 50.000. Nah, ini buat apa 50.000 lagi nih? Buat dihisap. Buat warga rumah rokiin. Sisain 50.000 deh. Jimat terakhir deh. Gak lama datang lagi ibu punya hajat. Beb, anda punya anak yatim, Beb. Ya Allah, Bu, tinggal 50.000 nih. Hadiah buat ibu. Sudah gak megang apa-apa lagi, sudah. Tawakal sama Allah. 300.000. Habis maghrib datang kamu, Beb, alhamdulillah, Beb. Harap hajat saya gobul, harapan saya gobul, Beb. Nih duit 30 juta. Ya Allah, sayang duit 300.000 dapat 30 juta. Coba kalau saya punya 30 juta, saya sedekahkan, dapatnya 3 miliar saya. Dibalas kontan sama Allah Subhanahu. Kita keluarkan 1, dibalas 10 sama Allah. Jadi jangan takut-takut, Bu. Kalau kita mengeluarkan rezeki, harta saya berkurang atau bertambah. Tapi kalau kita keluarkan rezeki karena Allah, di jalan Allah, insya Allah rezeki kita bakal bertambah. Insya Allah. Mudah-mudahan tersebut dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan. Ini kebetulan saya datang sama saudara saya. Di sini ada Habib Bagir, Pak Idrus. Di samping kanan saya juga ini ada Bapak Supardi, yang memang beliau ini jamaah majelis saya dari dulu. Jadi kalau dibilang Habib ini bawa calon bupati BPN, yang benar jadi. Amin. Ya. Amin. Kenapa? Ini memang jamaah saya. Bapak Mukhlis dari dulu juga jamaah saya. Orang mau hadir ke pengajian saya, mau ngaji, siapapun silakan. Siapapun pilihan kau silakan. Yang penting kau jangan bermusuh. Jangan sampai kau kalau mau berpolitik mesti dewasa. Yang ono muslim yang ini muslim, yang ono mukmin yang ini mukmin, sama semuanya saudara kita. Jangan sampai kita dipecah belah gara-gara kekuasaan. Rasulullah bilang, "Satarisuna 'alal imarah wa satakuna an hanadama yaumil qiyamah." Akhir zaman nanti orang akan bermusuhan cuma gara-gara kepemimpinan. Siapapun pilihan kau silakan siapapun, tapi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang saleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang berbeda. Insya Allah. Cari yang bermanfaat buat ulama, buat bermanfaat untuk masyarakat, bisa menolong masyarakatnya, membangun Tanjung Jabung Barat. Ini harapan terbesar kita, dan mudah-mudahan siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan menjabat, mudah-mudahan bisa membangun pesantren yang besar di sini. Insya Allah. Ini Pak Supardi, mudah-mudahan bisa membangun bersama nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Ini pesantren udah ada aula, ini aula ya. Ini aula. Kamarnya di mana? Asrama belum? Ya Rabb, mudah-mudahan bulan depan Habib Jumari udah ada asramanya. Amin ya Rabbal Alamin. Aku ini biasa datang ke rumah Sofian Hadi ke majelis ya. Ini nggak mau belok ke sini. Jalannya kecil, insya Allah besar di jalan besar ini ya. Ini masuk ke jalan biasa gitu. Masuk burak. Ini mesti aspal jalan nanti. Ya, udah gitu masuk mau ganti baju, biasa pakai jubah gamis, ini tampil beda gitu ya.
Agak berbeda apa? Masuk ke sini, ganti baju di mana? Belum ada di pakalnya. Masya Allah. Nah, insya Allah bulan depan ada ruang gantinya, udah ya. Ada ruang beristirahat para habaibnya. Amin ya Rabbal. Amin. Doakan para guru-guru kita, para sepuh kita, para tokoh kita. Dan saya doakan mudah-mudahan yang membantu pesantren ini dia membantu Nabi Muhammad. Amin. Yang berjuang untuk pesantren ini dia memperjuangkan dakwahnya Nabi besar Muhammad. Amin. Yang berkhidmat di pesantren ini dia berkhidmat sama Rasulullah. Amin. Yang bantu akan dibantu oleh Allah. Yang mempermudah akan dipermudahkan oleh Allah. Yang mengabulkan cita-cita pesantren ini insya Allah segala cita-cita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Rabbal. Allah menjadi zaman hada zaman marhuman. Amin. Wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Wa la tajal fina wa la minna wa la ma'na sakiyan wa la mahruma. Allahumma waffaqna al-khair wa anhum alayh. Wafiqna lil khair wa inna alayh. Allahumma ya kafi al-bala fina al-bala qabla nuzul min as-sama'. Allahumma na'udzubika min tarki as-sadaa wa su'il qadaa wa syamati al-a'da. Allahumma waffaqna al-khair wa anhum alayh. Wafiqna lil khair wa inna alayh. Ya qadi al-hajat wa ya sami' ad-du'a wa ya ghafir ad-dhunubi wal khati'at. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Istajib du'ana ya Allah. Ya Maulana ya Mujib, ya Hadiran la yaghib. Tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajatina qarib. Kita minta hajat kita masing-masing kepada Allah. صلاة تسلمنا بها وتسلم أحلانا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومدارعنا رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعملنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بجاه سيد الوالد الحبيب علي بن علوي الحبشي بجاه سيد الوالد الحبيب علي سيد الضرار بجاه سيد الوالد الفقيه مقدم الحبيب عبد الرحمن السجار ونتوسل إليك يا رب بجاه سيدنا ومولانا محمد استجب دعانا يسر أمورنا واستر ويسر أمورنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا ويجمل أخلاقنا ظاهرا وباطنا ادفع في هذا المعهد على الإصلاح يا الله يا رحمن الرحيم اصلح لنا في الأرزاق والطلابة مطيع تقي بر الوالدين وينفعنا بدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ويفرح قلوب سيدنا محمد ويفرح قلوب سيدنا محمد وارتباط مع سيدنا محمد في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب